Shalom, senang berjumpa pada Bapak Ibu Saudara lagi pada hari ini. Kita akan sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Saya akan bacakannya buat kita sekalian. Bukalah Alkitab manual saudara, bukalah Alkitab digital saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Ya, kita membaca satu bagian cerita ketika dari Kisah Rasul ini mengenai kehidupan jemaat yang mula-mula. Seperti yang kita ketahui, ketika menjelang Yesus naik ke surga, Yesus kasih pesan kepada mereka untuk kumpul di Yerusalem. Tunggu penggenapan janji Bapa. Mereka akan diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi saksi yang efektif, menjadi saksi yang menyelamatkan banyak jiwa, untuk membimbing banyak orang ke dalam kerajaan Allah. Dan setelahnya itu mereka taat, mereka kumpul di loteng Yerusalem dan Roh Kudus dicurahkan. Nah, selanjutnya jemaat ini mulai bertumbuh, saudara. Di saat-saat yang sulit jemaat makin kuat, mereka bertumbuh dengan pesat walaupun di saat yang sulit. Kehidupan mereka begitu dinamis, ya. Pelayanan mereka disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat sehingga banyak orang diselamatkan. Nah, saya tertarik untuk kembali membacakannya dari ayat yang ke-46 dari Kisah Rasul 2 ini. Rupanya inilah yang menjadi rahasia mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa. Keberhasilan yang menakjubkan menurut saya. Ada banyak jiwa yang dibawa ke dalam kerajaan surga. Ayat yang ke-46 berkata demikian. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Saudara, buat saya ini menakjubkan. Alkitab berkata jemaat bertekun dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Wow, tiap-tiap hari loh saudara. Jadi inilah rahasianya sehingga pelayanan jemaat mula-mula begitu menakjubkan, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat sehingga ada banyak orang diselamatkan dan dibawa ke dalam kerajaan Allah. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Nah, ini menarik saudara. Lalu dalam doa dan pelajaran yang saya tekuni, saya menjumpai ternyata disitulah rahasianya. Dan saya ingin bagi kepada jemaat sekalian pada hari ini, supaya jemaat Tuhan juga berhasil dalam pelayanannya, berhasil dalam kehidupannya, sehingga kehidupannya berdampak luar biasa, memenangkan jiwa-jiwa, mencapai keberhasilan yang seperti Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan sekaliannya, ya. Ada 3 kegiatan yang harus kita teladani dari kehidupan jemaat mula-mula yang akan membuat kita bertumbuh pesat di saat sulit, ya. 3 kegiatan yang harus kita teladani dari kehidupan jemaat mula-mula yang akan membuat kita bertumbuh dengan pesat di saat yang sulit. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran. Kisah 2:42 berkata mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Inilah rahasia pertama, mereka bisa bertumbuh pesat di saat yang sulit. Kenapa? Mereka bertekun dalam pengajaran, rajin belajar firman Tuhan, punya kerinduan yang besar untuk menikmati firman Tuhan. Itu sebabnya mereka bertumbuh kuat, bertumbuh
pesat di saat yang sulit. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah ini juga ada dalam kehidupan kita. Punya kerinduan yang besar untuk belajar firman Tuhan. Saya teringat kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua sebelum memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, tanah Kanaan, mendapat petunjuk dari Tuhan untuk renungkanlah, pelajarilah firman Tuhan siang dan malam, supaya engkau tahu apa yang harus engkau lakukan, dan percayalah engkau akan berhasil dan beruntung. Ya. Pemazmur pasal yang pertama ayat 2 dan 3 berkata demikian. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sekali lagi kita diingatkan, ketika ada orang-orang yang kesukaannya, kerinduannya merenungkan firman Tuhan, mempelajari firman Allah, maka ada janji bahwa dia akan berhasil. Apa saja yang diperbuatnya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai pengusaha, sebagai karyawan, ketika engkau suka merenungkan firman Tuhan, engkau akan dapat hikmat dari Tuhan untuk apa yang harus Anda lakukan, dan firman Tuhan menjanjikannya akan berhasil dan beruntung. Ketika engkau sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, ketika engkau merenungkan firman Tuhan, ada janji dari firman Tuhan, ada hikmat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara, sehingga engkau akan berhasil dan beruntung. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, ketika engkau suka merenungkan firman Tuhan, maka rumah tanggamu akan dipimpin dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Pemazmur 116 ayat 105 berkata, firman-Mu itu apa? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Buat orang-orang yang rajin belajar firman Tuhan, bertekun dalam pengajaran, mereka akan mendapatkan hikmat untuk tahu apa yang harus mereka lakukan di saat-saat yang sulit. Kadang-kadang orang suka mengabaikan hal ini. Mereka berpikir yang penting mah duit, yang penting mah kerja, yang penting mah makan dan sebagainya. Saya mau ingatkan pada saudara sekalian pada hari ini, jangan lupa Yesus sendiri pernah berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Memang kita perlu roti jasmani, tapi kita mesti sadar kita harus lebih mengutamakan roti kehidupan. Matius 6:33 bilang, kalau kita berani mencari dan mengutamakan kerajaan Allah lebih dulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari, saudara yang kekasih dalam Tuhan, belajar percaya apa yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar rahasia yang pertama, supaya kita bisa bertumbuh kuat, bertumbuh pesat di saat yang sulit. Baik dalam apa yang kita kerjakan, baik apa yang kita pelajari, baik apa yang akan kita pimpin dalam kehidupan ini. Ketika kita bertekun dalam pengajaran, ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita akan bertumbuh kuat, bertambah pesat di saat yang sulit seperti ini. Rahasia yang kedua yang saya mau sampaikan dari Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 berkata demikian, khususnya di ayat yang ke-42b. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, selalu berkumpul untuk apa? Untuk berdoa. Jadi mereka bukan hanya sekedar bertekun dalam pengajaran, mereka juga bertekun dalam doa. Kisah para rasul dipenuhi dengan gerakan doa bersama yang mengandung kuasa, ya. Mereka suka berdoa, berkumpul bersama-sama sehati, tidak menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka berkumpul bersama-sama, bersatu padu, ya, untuk menantikan penggenapan janji Bapa. Dan ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka juga tetap masih bersatu untuk berdoa bersama-sama, menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan kuasa Allah. Mereka menjadi satu kesaksian yang begitu menakjubkan, sehingga membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Salah satu contoh yang saya ingin tampilkan dalam Kisah Rasul 12 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ayat ini berkata, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi dengan kata lain, satu kali mereka punya masalah, Petrus ditahan, tapi jemaat bertekun dengan doa kepada Allah. Jadi marilah
bertekunlah dalam doa. Sebagai orang percaya, kekuatan kita ada di dalam doa kepada Tuhan yang hidup itu. Sebagai orang percaya, jangan lengah. Kita seringkali tahu ungkapan doa adalah napas orang Kristen. Dan mari lakukan. Marilah jadi orang yang suka berdoa. Sebab ketika kita berdoa itu menunjukkan kebergantungan kita kepada Allah yang hidup itu. Ketika kita berdoa, kita akan diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita diberi kemampuan ekstra untuk melewati masa-masa yang sulit ini. Ketika kita berdoa, kita mendapat kekuatan dari Allah bahwa Allah akan buka pintu-pintu yang tertutup selama ini. Ketika kita datang dalam doa, kita percaya mujizat Allah nyata. Kitab Yakobus pasal yang kelima ayat 16b berkata demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah bertekun dalam doa. Ini rahasia kedua yang jemaat mula-mula lakukan dan yang saya pikir harus menjadi teladan buat kita, yang harus kita ikuti, yaitu menjadi orang Kristen yang tekun dalam doa. Jangan lengah, jangan lalai, jangan malas untuk berdoa. Sebab ketika kita berdoa, itu menunjukkan kebergantungan kita pada kuasa Roh Kudus. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Jangan sok pinter, jangan sok kaya, jangan sok mampu. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dalam doa, itu kita merendahkan diri. Kalau keberhasilan, kalau apa yang kita capai, itu datangnya dari Tuhan. Kita mengakuinya demikian dengan cara kita bertekun dalam doa. Rahasia yang ketiga, yang terakhir, yang saya jumpai ketika jemaat mula-mula bertekun, bersehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, sehingga mereka bisa bertumbuh kuat, bertambah pesat di saat-saat yang sulit. Yang ketiga, yaitu mereka bertekun dalam pujian dan ucapan syukur. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47 dalam terjemahan sehari-hari berkata demikian. Saya bacakan buat kita sekaliannya. Mereka terus memuji-muji Allah. Perhatikan saudara, mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari jumlah mereka terus bertambah karena Tuhan memberikan kepada mereka orang-orang yang sedang diselamatkan. Jadi kapan mereka bertumbuh kuat, bertambah pesat di saat yang sulit? Ketika mereka tetap dan terus memuji-muji Allah. Saya berdoa sebagai orang Kristen, diharapkan kita tetap memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan yang terbaik tanpa terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Bernyanyilah dengan sukacita, bergembiralah, ucapkanlah syukur senantiasa. Ya, sekali lagi kitab Kisah Para Rasul memberikan contoh-contoh teladan-teladan yang menakjubkan. Saya ingin tampilkan satu bagian yang lain dari Kisah Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-25 berkata demikian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Saudara lihat, di saat-saat yang kurang bagus, sementara Paulus dan Silas di penjara sebagai napi, satu tempat yang tidak nyaman, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Mereka tidak dikalahkan oleh situasi kondisi yang membatasi mereka. Jemaat Tuhan, yuk bertekunlah dalam pujian dan ucapan syukur. Efesus 5 ayat 19-20 berkata, berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Wow, Efesus 5 bilang dengan segenap hati. Ketika kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, naikkanlah dengan segenap hati, dengan kesungguhan. Lewat kesempatan ini, saya mau menghimbau kepada jemaat Tuhan, sementara kita mengadakan ibadah-ibadah online seperti ini, hargai waktu-waktu yang berharga ini. Siapkan waktu secara khusus untuk menaikkan pujian penyembahan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan dengan tekun dan berdoa senantiasa. Ketika kita lakukan hal-hal ini, saya percaya kita punya kerohanian akan bertumbuh kuat. Kita akan bertambah pesat di saat-saat yang sulit. Entahkah saudara sebagai pengusaha, sebagai pedagang, sebagai karyawan, sebagai pelajar, sebagai kepala rumah tangga,
apapun profesi dan status kita. Sementara yang lain mungkin mengalami kegelisahan, mengalami kebimbangan, kegalauan dalam menghadapi hari esok. Tapi buat orang-orang percaya yang bertekun dalam pengajaran firman Tuhan, buat orang-orang percaya yang bertekun dalam doa, yang bertekun dalam pujian, penyembahan, dan ucapan syukur, saya percaya ada jaminan dari firman Tuhan bahwa apa saja yang mereka perbuat akan dibuatnya berhasil. Apa saja yang dilakukan oleh mereka, Tuhan akan pimpin mereka di jalan-jalannya yang penuh dengan berkat-berkat, sehingga mereka dibuatnya berhasil dan beruntung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di saat yang sulit, teruslah melekat kepada Tuhan. Belajar firman Tuhan, naikkan doa-doamu kepada Tuhan dengan tekun, dan naikkan pujian penyembahan. Rumus-rumus yang saya sampaikan hari, rahasia-rahasia yang disampaikan pada hari ini, bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam doa, bertekun dalam pujian penyembahan, itu menarik kuasa Allah, membuat mata Allah tertuju kepada kita, sehingga mujizatnya dinyatakan. Pintu-pintu berkat akan dibukakan, kemenangan demi kemenangan, kemuliaan demi kemuliaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini dengan mengajak jemaat Tuhan menyanyi bersama-sama sebuah lagu yang berkata, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, kita mau percaya kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi. Tapi buat orang-orang yang percaya semua, buat orang-orang yang bertekun dalam doa, buat orang-orang yang tetap menikmati sukacita di saat yang sulit, tetap memberikan pujian yang terbaik dan ucapan syukur, buat orang-orang seperti itulah kuasa dan mujizatnya akan dinyatakan. Mari ambil waktu sejenak untuk masuk dalam hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati, nyanyi bersama-sama dengan saya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Sekali lagi jemaat Tuhan, di saat-saat yang sulit, ketika kita bertekun dalam pengajaran, bertekun dalam doa, bertekun dalam pujian penyembahan, mujizat itu nyata. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, karena kita pintar, kita banyak uang dan sebagainya, tapi karena kuasa Tuhan, karena Roh Kudus bekerja ketika kita menaikkan pujian penyembahan bersama-sama. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, saya akan berdoa buat kita sekaliannya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Haleluya.
Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati. Kami percayakan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Ketika kami bertekun dalam pengajaran, ketika kami bertekun dalam doa, ketika kami bertekun menaikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepadamu, maka ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan. Ada terobosan, ada pintu yang dibukakan, ada jalan keluar. Haleluya. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami ingin terus bertumbuh dan bertambah pesat di saat-saat yang sulit seperti ini. Kami gak mau dikalahkan oleh situasi dan keadaan, tapi kami mau tampil sebagai pemenang. Kehidupan kami mau berdampak lebih lagi daripada hari-hari yang kemarin. Biarlah kami menjadi orang-orang Kristen yang rindu, yang kesukaannya akan firman Tuhan, mau bergantung penuh kepada kuasa Roh Kudus, dan senantiasa bersuka cita menaikkan ucapan syukur, sebab kami tahu Allah kami adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Ketika Allah di pihak kami, maka kami akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Kami berdoa buat segala sakit penyakit demi nama Yesus, Tuhan akan jamah dan sembuhkannya, sehingga kami dipulihkan, diberikan kesehatan yang prima. Kami berdoa demi nama Yesus buat mereka-mereka yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang terpuruk. Tuhan angkat, Tuhan pegang tangan mereka, buat mereka dipulihkan dan semangat kembali menghadapi hari esok yang penuh dengan berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan. Sekali lagi bagian kami mau bertekun dalam pengajaran, berdoa, dan menaikkan pujian penyembahan. Ajar kami menjadi seperti orang-orang itu, dan nama Tuhan akan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Ada banyak orang akan diberkati lewat kehidupan kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Kami selesaikan ibadah kami pada hari ini, dan sebelum kami selesaikan, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa. Terimalah kasih dari Yesus Kristus yang senantiasa mempersatukan kita satu dengan yang lainnya. Dan terimalah penghiburan, pimpinan dari Roh-Nya yang kudus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan yang berikutnya. Amin.